Oke, udah masuk. Perkenalkan, saya Krisna Ciputra dari kelas IT 403 dengan NIM 220401010196. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia. Untuk soalnya kita diberikan pilihan untuk dua soal. Dua soal UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, dari dua soal tersebut adalah membuat artikel dan membuat artikel terkait isu sesuai bidang yang telah dipelajari, atau membuat artikel dari hasil wawancara narasumber sesuai dengan bidang ilmu. Uh, oleh karena itu, saya akan memilih soal pertama untuk membuat artikel terkait isu sesuai dengan bidang yang telah dipelajari. Oleh untuk soalnya sebagai berikut. Nah, untuk artikel yang telah saya buat adalah dampak dan solusi dari masalah blue screen pada Crosstrek Falcon Agent. Nah, sebenarnya untuk artikel ini sangat spesifik untuk kalangan IT saja, karena pertama Crosstrek Falcon uh, karena Crosstrek Falcon ini merupakan produk cyber security, lebih spesifiknya untuk endpoint detection and response, untuk keamanan user. Jadi artikel ini spesifik untuk untuk informasi uh, user IT. Nah, sebenarnya uh, kalau nggak salah tanggal 19 Juli tahun 2024, mungkin satu minggu yang lalu, ada sebuah case, ada sebuah anomali dari Crosstrek yang melakukan update pada sistem mereka. Update tersebut uh, menambahkan file yang bernama C00291 Nah, uh, file ini menyebabkan terjadinya blue screen uh, pada Windows user yang telah terinstall Crosstrek Falcon ini, Crosstrek ini. Nah, uh, dikutip dari artikel ini, Laptop Mac, Twister Lab, When Lab Matters, yang sudah saya cantumkan sebelumnya, ini Crosstrek update ini sebenarnya update berkala dari Crosstrek yang setiap hari Jumat, hari Jumat malam untuk area Amerika Serikat, karena Crosstrek ini produk buatan Amerika Serikat. uh, ada update berkala, namun update tersebut tidak berjalan lancar karena mungkin kesalahan dari proses development QA, belum dilakukan QA test pada update tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya crash pada Windows yang sudah terinstall uh, itu cloudflare. Crashnya berbentuk seperti blue screen, jadi kita harus recovery terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk recovery-nya sudah diinfokan dari pihak cross-sectionnya langsung juga. Ada beberapa tipe solusi yang bisa di-provide untuk masalah ini. Ada tiga tahapan, yaitu pertama masuk ke save mode Windows. Mungkin untuk technical IT mungkin cukup paham masuk ke save mode Windows bagaimana. Ya, kita perlu restart PC atau server yang berdampak, habis itu masuk ke save Windows. Setelah itu masuk ke file update Crosstrek, yaitu di C Windows System 32 driver Crosstrek, habis itu hapus file update C00291sys. Setelah itu reboot. Nah, untuk prosesnya segampang itu sebenarnya, tidak gampang juga sih. Untuk prosesnya mungkin agak ribet karena harus masuk ke Windows Save Mode, habis itu uninstall file. Namun karena yang menyebabkan crash pada Crosstrek adalah file ini, kita wajib untuk menghapus agar Windows dapat digunakan kembali.
atau kita bisa menambahkan command prompt ke Windows itu menggunakan script seperti ini, habis paste copy code, habis itu masuk CD, ini masuk ke CD, ini masuk ke file C, habis itu delete langsung reboot. Atau ini lebih spesifik untuk virtual dan cloud. Langkah-langkah ini sesuai dengan artikel yang telah saya sebutkan sebelumnya. Menurut saya sebagai seorang yang di bidang IT security, saya mungkin pernah mengalami 1-2 kali case seperti ini, tapi tidak spesifik untuk update dari CrowdStrike. Mungkin uh, menurut saya dari case yang ada yang berjalan saat ini, yang saya alami langsung di beberapa customer, mungkin perlu dilakukan backup berkala, karena terkadang meskipun kita bisa recovery ini, tapi kita memerlukan usaha untuk memperbaiki satu persatu server yang berdampak. Oleh karena itu kita bisa menggunakan backup snapshot sehingga kita bisa recovery menggunakan snapshot yang ada. Dengan recovery menggunakan snapshot ini mungkin lebih cepat, bisa otomatisasi dan tidak mengalami shutdown berkepanjangan. Nah, sebenarnya dampak dari kasus ini menyebabkan karena customer paling besar CrowdStrike ini ada di Amerika, di perbankan, penerbangan, di finansial dan lain-lain, pasti sangat berdampak dengan adanya shutdown sementara ini. Mungkin untuk airport untuk bandara tidak bisa melakukan sistemnya karena sistemnya mati. Untuk perbankan kita tidak bisa transfer, tidak bisa mengirimkan uang ke customer ke user yang lain. Transaksi tidak bisa memproses transaksi dalam rentan waktu beberapa, mungkin di perbankan mungkin sekitar 1 jam atau lebih. Jadi ini menyebabkan kerugian yang sangat banyak di bidang-bidang tersebut. Nah, sebagai opini saya ini, selain kita perlu melakukan backup, selain itu selain itu untuk CrowdStrike harusnya lebih lebih teliti lagi untuk melakukan proses QA, quality insurance, untuk checking update yang ada ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.